Pemirsa sana, kemacetan seringkali dianggap sebagai malapetaka. Sebab waktu kita bisa terbuang hanya karena tak bisa menggerakkan kendaraan. Jika sudah begini, perlu adanya petugas pengatur lalu lintas untuk membantu mengatur kendaraan agar tidak terjadi penumpukan. Inilah yang mendorong Ahmad Junaidi alias Dedi Polisi selalu setia mengatur lalu lintas di kawasan Ciledug, Tangerang. Meski secara fisik nampak tidak biasa, ia begitu cekatan merangkak membelah lalu lalang kendaraan. Semua ia lakukan atas dasar sukarela. Pria 48 tahun ini bukanlah pengatur lalu lintas biasa. Penampilannya yang cukup nyentrik menggunakan seragam polisi membuat orang mengira ia adalah polisi yang sesungguhnya. Padahal Dedi hanyalah sukarelawan yang memberikan tenaga dan waktunya untuk mengatur lalu lintas di jalan. Jangankan merasakan pendidikan kepolisian, pendidikan di SLB saja ia rasakan dalam waktu yang sangat singkat. Namun, berkat pengabdiannya dalam menertibkan lalu lintas, ia dipercaya oleh kepolisian menggunakan seragam ini. Bahkan atas kepeduliannya akan ketertiban lalu lintas, Dedi mendapat penghargaan langsung oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas. Bang Dedi itu ngatur lalu lintas di gotong royong itu nggak minta gaji atau nggak minta-minta gitu kan, maksudnya parkir lalu lintas itu bantu jalanan aja supaya nggak macet gitu. Soalnya Bang Dedi itu dari kecil itu selalu hobi di jalanan, udah tahu daerah gotong royong gimana caranya macet kok enggaknya gitu. Jadi Bang Dedi itu nggak minta gaji atau minta-minta ke orang. Sukini adalah satu-satunya wanita yang setia mengurus keperluan Dedi sehari-hari. Meskipun sang suami terlahir dengan kondisi cacat kaki dan tunawicara, namun Dedi sangat bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Kegesitan Dedi dalam menertibkan pengguna jalan seringkali menarik perhatian. Hingga beberapa pengendara dengan ikhlas memberi uang kepada Dedi. Mereka merasa terbantu untuk memutar arah kendaraan. Sedikit demi sedikit, uang hasil pemberian para pengendara ini Dedi kumpulkan sebagai nafkah menghidupi keluarganya. Meskipun terlahir dalam kondisi yang tidak sempurna, Dedi selalu ingin hidup normal seperti orang lain. Kekurangan fisik tidak menjadi penghalang baginya untuk beraktivitas dalam kehidupannya sehari-hari. Bang Dedi itu tujuannya gini, walaupun Bang Dedi cacat, nggak bisa jalan, Bang Dedi nggak mau diam di rumah terutama supaya dikenal masyarakat sini, warga sini, supaya kenal sama warga sini. Terus yang kedua, Bang Dedi kan walaupun cacat gini nggak mungkin ngandelin sama ponakan atau orang lain, tetap berusaha nyari rezeki sendiri dengan secara fakir. Walaupun jalan kerangkang, tapi Bang Dedi semangat aja, nggak tanpa takut apa gregoy gitu. Aktivitas Dedi di jalanan tak selalu mendapat apresiasi. Tak jarang pula ada orang yang melecehkan kekurangan fisiknya. Namun, Dedi hanya bisa bersabar. Sang istrilah yang dengan setia mendengarkan keluh kesah Dedi. Kadang ada juga ya anak muda yang nggak kenal ke Bang Dedi. Siang-siang gitu, anak muda dari mana itu nggak kenal ke Bang Dedi. Iseng nimpukin batu ke Bang Dedi. Iya, kadang tukang angkot tuh parkir sembarangan di jalanan gotong royong ya Bang. Sama Bang Dedi suruh agak majuan gitu, biar nggak di tengah jalanan ya Bang ya. Cuman sopir angkotnya kadang marah, kesel sama Bang Dedi gitu. Itu sama tukang beca dikasih tahu. Terus akhirnya sopir sekarang akhirnya ngerti juga. Kalau disuruh Bang Dedi jalan, ya jalan. Gitu. Iya Bang ya. Semangat Dedi dalam mencari rezeki adalah kelebihan yang disyukuri oleh sang istri. Dedi bagaikan anugerah yang Allah SWT berikan untuknya. Meski hingga kini mereka belum mendapat keturunan. Saya bersyukur punya suami Bang Dedi. Soalnya orang semangat, pantang menyerah, pintar nyari rezeki gitu. Gak males gitu. Saya pintarnya, senangnya di situ. Iya Bang. Walaupun nggak punya anak terima kata. Iya nggak, Bang Dedi seneng nggak sih nikah sama aku, punya istri aku? Memang Dedi bukanlah pria yang sempurna,
tapi tekadnya berbuat melakukan amal soleh, bekerja demi menghidupi keluarganya menjadi catatan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perbuatan dosa ada yang tidak dapat dihapus oleh pahala sholat, sedekah ataupun haji, namun hanya dapat ditebus dengan kesungguhan dalam mencari nafkah penghidupan. Hadis riwayat Tobroni. Berdasarkan hadis ini jelaslah betapa tingginya kedudukan bekerja dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa dalam hidup ini sudah seharusnya kita bekerja keras. Allah sangat menghargai orang-orang yang bekerja keras dalam hidupnya, sehingga hanya dengan bekerja yang sungguh-sungguh dosa dapat dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan karena bekerja pada siang hari, maka pada malam itu ia diampuni Allah. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau menjawab, pekerjaan terbaik adalah usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua perjualbelian yang dianggap baik. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Allah sangat menghargai orang-orang yang bekerja keras dalam hidupnya, sehingga hanya dengan bekerja yang sungguh-sungguh dosa dapat dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, bekerja bukan sekedar memenuhi kebutuhan perut, tapi juga untuk memelihara harga diri dan martabat kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi. Karenanya, bekerja dalam Islam menempati posisi yang teramat mulia. Islam sangat menghargai orang yang bekerja dengan tangannya sendiri. Karena bekerja merupakan kewajiban, maka tak heran jika Umar bin Khattab pernah menghalau orang yang berada di masjid agar keluar untuk mencari nafkah. Umar tak suka melihat orang yang pada siang hari tetap asyik duduk di masjid sementara sang mentari sudah terpancar bersinar. Wallahu alam bishawab.